Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera. Saya pikir kita nggak perlu perkenalan lagi karena semester lalu juga beberapa kali kuliah dengan saya dan saya sudah mengenal teman-teman, teman-teman juga sudah mengenal saya. Tapi pada semester ini kita masih bertemu dengan mata kuliah yang berbeda dari semester yang lalu tentunya. Nah, teman-teman, saat ini saya mengampu mata kuliah mikrobiologi nutrisi ya. Mungkin nanti ada lagi mata kuliah yang lain. Kalau teman-teman ketemu saya lagi jangan bosan-bosan. Oke, karena ini pertemuan pertama, mungkin nggak banyak topik yang mau kita sampaikan, apalagi ini menjelang Idul Fitri ya. Kita hanya sedikit membahas mengenai mikrobiologi. Mikro, namanya mikro berarti halus ya, bio, hidup, logos, ilmu. Berarti mikrobiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang halus. Nah, gitulah kira-kira. Di namanya aja kita bisa menyimpulkan mikro, bio, dan logos. Atau logos ilmu, bio hidup, mikro halus. Jadi makhluk halus tapi bukan jin dan setan. Ini makhluk halus yang bisa dilihat dengan mikroskop, dengan kaca pembesar, dengan pembesaran berapa ratus kali atau berapa ribu kali, maka nanti akan kelihatan dia wujudnya seperti apa. Tapi kalau dilihat dengan mata telanjang, maka dia tidak akan kelihatan bentuknya seperti apa. Kita bilang tengau, tungau. Tungau masih kelihatan, walaupun dia sudah halus, tapi ternyata dengan mata yang sehat tanpa menggunakan alat bantu kita masih bisa melihat tengau. Tapi kalau yang mikro, yang jelas-jelas ini tidak bisa dilihat dengan mata kita secara telanjang. Maka kita harus butuh bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Sama juga seperti kita melihat spermatozoa pada ternak sapi, itu kelihatan hanya seperti kental, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita nanti menggunakan mikroskop dengan pembesaran beberapa kali, itu akan kelihatan makhluknya. Seperti kecebong bentuknya, ada kepala dan ada ekornya. Jadi juga sama halnya dengan mikroba. Jadi mikroba ini pada dasarnya hanya dibagi dalam 4 kategori ya. Yang kategori besar ya, yang pertama itu adalah golongan bakteri, ini yang banyak ya. Kemudian ada protozoa, kemudian ada eh, jamur, dan juga yang terakhir virus. Jadi saya ulangi, ada 4 induknya dari mikroba ini. Mikroba itu adalah nama besarnya, tapi dia ada 4 kategori di dalamnya. Yang pertama adalah bakteri, nah kemudian jamur atau sering disebut sebagai fungi, nah kemudian ada protozoa, dan juga ada virus atau virus sama. Jadi empat-empat ini punya peranan dalam kehidupan baik manusia maupun ternak. Kenapa? Ya, karena dia bisa berdampak positif bagi kehidupan makhluk hidup, bisa juga berdampak negatif. Nah, sekarang kejahatan biologis itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kejahatan menggunakan senjata. Kenapa? Karena kejahatan biologis ini adalah menggunakan jasa mikroba. Mikroba tidak kelihatan secara kasat mata, maka susah untuk mendeteksinya. Sama seperti kemarin kejadian saat COVID ya, tahun 2020, 2019 diawalin. Itu kalau kita bilang juga suatu kejahatan biologis, menebarkan suatu penyakit yang berakibatkan semua negara melakukan distance, melakukan WFH, menonaktifkan semua kegiatan fisik jadinya. Semuanya work from home. Dan kita kuliahnya juga dulu online gitu. Nah, itu tentunya kan sangat berbahaya karena penularannya tidak bisa dilihat secara langsung dan tidak bisa dibawa secara langsung. Tapi di sisi lain banyak juga dampak positifnya dari mikroorganisme ini, tergantung jenis dan cara penggunaannya. Nah, salah satunya adalah yang lazim kita makan tiap hari itu adalah tempe. Jadi tempe itu berasal dari kedelai.
melalui proses fermentasi menggunakan yeast, ragi yang termasuk golongan daripada jamur. Jadi itu bagian daripada jamur, nanti ada lagi dia yeast, kemudian itu merupakan ragi ya, yang menghasilkan hifa jamur. Nah selanjutnya jamur itu juga akan melakukan proses perombakan, protein yang rendah bisa dinaikkan. Begitu juga nanti untuk pakan ternak, serat kasar yang tinggi bisa diturunkan sehingga proteinnya menjadi naik. Jadi hal-hal begitu adalah suatu hal yang menguntungkan tentunya untuk makhluk hidup. Sama juga sekarang dominan rekayasa genetik, ada produk yang disebut dengan GMO, genetically organism genetically modifikasi organisme. Jadi merupakan rekayasa genetik dari organisme, menghasilkan suatu organisme yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, seperti semangka tanpa biji, nah kemudian anggur tanpa biji, kemudian apalagi anggur madu, pir madu, jambu madu. Nah itu semuanya adalah hasil rekayasa genetik dengan bantuan mikroorganisme untuk melakukan sesuatu ke dalam genetik tumbuhan yang dimodifikasi sehingga menghasilkanlah sesuai dengan harapan kita lebih enak makan buah tanpa biji, nggak payah buang biji. Tentunya itu sangat juga menguntungkan. Nah selain itu juga seperti produk-produk yang dihasilkan Yakult, Yakult itu juga merupakan hasil fermentasi dari mikroorganisme yang bisa menguntungkan bagi makhluk hidup inangnya, meningkatkan proses kecernaan. Sama juga pada produk-produk probiotik, ada namanya probiotik kalau pada ternak, itu ada EE4 dan segala macamnya. Nah, itu merupakan suatu kerja dari mikroorganisme dalam proses meningkatkan kecernaan sehingga menguntungkan si induk semang. Jadi ada juga yang sifatnya merusak induk semang, ada juga yang dia bisa menjadi antigen, bisa menguntungkan dari si induk semang, sehingga induk semang diuntungkan dengan masuknya mikroba itu ke dalamnya. Mikroba itu di mana-mana ada, dan pada dasarnya tubuh kita ini, tubuh ternak itu punya kemampuan sendiri-sendiri dalam mempertahankan metabolisme faalnya dari kontaminasi mikroba. Tapi kenapa bisa terjadi sakit? Nah, ternyata itu bisa terjadi sakit karena mikroorganisme yang menginfeksi, karena memang pertahanan imunitas tubuhnya itu sudah tidak kuat lagi menangani serangan mikroba yang terjadi. Karena kalau kita bilang tangan kita bersih, udah saya cuci gitu. Pada dasarnya itu ketika kita melakukan isolasi, kita ambillah goresan dari tangan kita tersebut, kita pindahkan ke suatu media yang disebut sebagai media subur. Kalau biasanya Na ya, natrium agar atau potato agar, dia tergantung. Biasanya kalau bakteri dia natrium agar. Kalau jamur dia potato agar namanya. Itu media subur, jadi semuanya itu bisa tumbuh. Ketika kita goreskan tangan kita yang bersih ke dalam media tersebut, nah tentunya itu nanti ketika kita isolasi dalam kurun waktu 24 jam akan tumbuh makhluk di situ. Padahal kita bilang tangan kita steril. Air liur kita kan nggak bermikroba, siapa yang bilang? Jadi semuanya itu ada mikroorganismenya. Itulah yang semuanya punya peranan sendiri-sendiri untuk bisa membantu proses pencernaan. Nah, sampai di dalam usus kita juga masih ada mikrobanya. Jadi semuanya kita ini selalu berinteraksi dengan mikroorganisme. Tinggal lagi mendominasi itu untuk kuat hidup di dalam tubuh atau tidak. Kalau dia yang sifatnya patogen, merugikan bagi si induk semang atau si inangnya, dan dia keberadaannya tuh kuat di dalam tubuh, sehingga akhirnya imunitas induk semangnya kalah, maka nanti akan terjadilah penyakit tertentu dari si induk semang yang dideritanya. Nah, itulah perlunya nanti ada antibiotik.
diberikan sebagai antimikroorganisme, membunuh mikroorganisme patogen di dalam tubuh. Oke, itu sebagai pengantar ya. Kemudian ini beberapa ada kontrak kuliah, saya pikir nggak terlalu perlu ya. Jadi tujuan daripada kuliah ini adalah setelah perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian mikroba, peranan mikroba, klasifikasi mikroba, pertumbuhan dan perbanyakan mikroba, serta peranan mikroba terhadap ternak dan pengawetan hijau dan tanaman. Jadi banyak, di dalam tumbuhan juga banyak mikroorganismenya, baik seperti cendawan ataupun jamur yang membuat akar tanaman itu mati, tidak berkembang biak dalam tanah. Jadi semua itu ada mikroorganismenya. Tinggal lagi diperuntukkan untuk apa, sifatnya menguntungkan atau merugikan bagi si induk semangnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, ada klasifikasi mikroba itu, mikroorganisme ini kan nama besar, sementara nama bagiannya itu ada bakteri, ada jamur atau fungi, kemudian ada protozoa, dan ada yang disebut dengan virus. Virus ini juga tidak selamanya merugikan. Ada virus yang nantinya dijadikan sebagai vaksin. Karena dia virusnya sudah dilemahkan, virus hidup yang dilemahkan, kemudian setelah dimasukkan ke dalam ke dalam induk semang sebagai imunitas tubuh, dia akan memberikan proteksi terhadap penyakit tertentu yang sesuai dengan virus tersebut. Sama juga seperti kita vaksinasi pada saat kecil. Ternak juga demikian divaksin. Misalnya ayam yang selalu dominasi menggunakan vaksin. Ada vaksin gumboro, ada vaksin tetelo. Biasanya yang disebabkan oleh virus penyakitnya, maka dia penanggulangannya harus menggunakan vaksinasi. Oke ya, peranan. Next. Pustaka, tak usah lah ya. Karena baru semesteran juga saya bawa mikrobiologi nutrisi. Saya masih banyak kehilangan bahan kuliah saya dulu. Saya juga harus belajar lagi ya tentang mikrobiologi nutrisi. Karena kuliah yang diberikan ke saya tiap semester itu beda-beda terus. Untuk penilaian sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Ada etika, kuis, tugas, UTS, dan UAS. Masing-masing presentasinya bisa dilihat 10, 10, 10, 30, dan 40. Aturan dan wajib, saya pikir teman-teman sudah paham karena bukan mahasiswa baru. Nah, ini pengertian daripada mikrobiologi. Ada mikros kecil ya, mikro kecil, halus, tak kelihatan oleh mata. Bio atau bios, hidup. Logos, pengetahuan atau ilmu. Jadi mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang kecil-kecil. Tidak dilihat oleh mata telanjang, tapi bisa menggunakan bantuan alat seperti mikroskop, maka nanti akan kelihatan bentuknya seperti apa. Jadi mikroorganisme atau mikroba, mikrobia, jasad renik, protista sama itu. Jadi taubannya seperti gandul, kates, pepaya, betik sama ya. Ada orang sebut mikroorganisme, ada yang sebut dengan mikroba, ada mikrobia, ada jasad renik, ada juga atau protista. Itu nama lain daripada mikroorganisme. Jadi cara perkembangan mikrobiologi sejarahnya itu dari Anthony van Leeuwenhoek ya, tahun 1632 dari zaman dulu. Orang pertama yang mengamati jasad renik dengan mikroskop dan mendeskripsikan bahwa mikroorganisme secara akurat pada tahun 1660. Kemudian ada Louis Pasteur tahun 1822, sebelum Indonesia merdeka, ada prinsip dasar kehidupan mikroba. Kemudian ada teori abigenesis ya. Spontaneous, makhluk hidup berasal dari benda mati ya. Nah, tak mungkin itu. Ditentang oleh Francesco Redi. Jadi mereka berpikir ketika suatu benda dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat tidak bisa membusuk. Padahal bahan tersebut sebelumnya juga memang sudah membawa mikroorganisme, sehingga walaupun dia tertutup rapat, dia tetap akan membusuk. Yang menunjukkan bahwa belatung pada daging busuk berasal dari telur lalat, bukan berasal dari daging itu sendiri. Ya, jadi ditontang oleh si Francisco Redi ini. Yang sebelumnya teori abigenesis ini bahwasanya makhluk hidup berasal dari makhluk mati ya.
tak mungkin ya. Itu yang lupa tadi, bahwasanya semua itu sudah ada mikroorganisme yang sudah melekat pada benda tersebut. Cuman karena tidak bisa dilihat secara kasat mata, maka belum bisa dibuktikan. Dia menyatakan bahwasanya makhluk itu berasal dari benda mati kan. Tapi ternyata ditentang oleh Francisco Redi, menunjukkan bahwa belatung pada daging busuk berasal dari telur lalat, bukan berasal dari daging itu sendiri. Jadi ini karena telur lalat itu kelihatan ya. Sementara yang tidak kelihatan kan kita sebut sebagai mikro. Nah, kemudian pendukung teori abiogenesis ada John Turberlie tahun 1713 dan 1781. Setelah daging dipanaskan dan dibiarkan mendingin akan muncul mikroorganisme. Kemudian ada Jaro Spannagini tahun 1729 dan 1799. Kaldu dalam labu dipanaskan dan ditutup rapat-rapat tidak menunjukkan mikroorganisme. Jadi banyak ya teori-teori ini. Pada dasarnya ada teori lama asal muasal daripada makhluk mikroorganisme itu sendiri. Nah, kemudian ada teori biogenesis, mikroba berasal dari makhluk hidup yang pernah ada. Kaldu daging dalam labu leher angsa dan dipanaskan dan setelah dingin, udara dibiarkan masuk melalui leher angsa tabung. Debu udara tidak dapat masuk, hasilnya tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Jadi setelah disterilisasi daging tersebut, kemudian diendapkan ya, kedap tanpa adanya udara, nah, ternyata daging tersebut tidak membusuk karena udara ini sendiri juga mengandung partikel mikroorganisme yang bisa menular ke suatu benda yang lain. Kemudian ada John Tyndall 1820 dan 93 menunjukkan bahwa debu membawa mikroorganisme. Jika debu tidak ada, maka kaldu nutrisi tetap steril walaupun terdidih udara. Oke, mungkin ini ya pertemuan kita untuk pertama kalinya. Nggak usah panjang-panjang dulu karena ini puasa juga teman-teman butuh istirahat. Walaupun sebentar, saya pikir teman-teman sudah bisa sedikit mengambil intisari dari peranan ilmu mikrobiologi nutrisi ini sendiri. Nanti teman-teman bisa baca banyak referensi mengenai mikroorganisme ini sendiri. Dan sampai ketemu minggu depan. Kalau ada yang mau